Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para asatiz pembina yang saya hormati, anak-anakku semua yang saya cintai, alhamdulillah kembali kita melanjutkan pengajian kita setiap malam Kamis, membaca kitab Riyadhus Shalihin. Cuma karena malam ini sudah masuk tanggal 6 Zulhijjah menjelang Lebaran, maka kita bahas sedikit dulu tentang fikih kurban dan keutamaan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalis salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri." Tidak ada hari-hari amal soleh yang kita lakukan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maksudnya boleh jadi amalan yang kita lakukan itu sama, tapi kalau dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah. Misalnya puasa. Di hari-hari lain bisa kita juga melaksanakan puasa, tapi puasa yang kita lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah itu nilainya lebih tinggi dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besok saya anjurkan kepada seluruh anak-anakku hari Kamis untuk melaksanakan puasa, ya. Kalau bisa Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya tidak bisa 4 hari, 3 hari mau. Hari Kamis, Sabtu, Ahad. Sabtu itu Tarwiyah, Ahad Arafah, hari Arafah. Kalau masih berat juga, tidak bisa 3 hari, 2 hari mau. Kamis dengan Ahad atau Sabtu Ahad. Kalau masih berat juga, minimal hari Ahad. Nah, kalau ini jangan ditinggalkan lagi, tidak bisa lagi ditawar, karena adalah hari Arafah, ya, yang pahalanya itu disebutkan dalam hadis yukaffirus sanatain, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi saya ingatkan kepada seluruh anak-anakku untuk menjaga ini puasa Arafah hari Ahad. Cuma ini sedikit persoalan karena tahun ini penetapan kalender Hijriah 1 Zulhijjah itu berbeda antara Indonesia dengan Saudi. Karena kita waktu tanggal 29 itu, 29 Zulqaidah, Maghrib itu kan ru'yatul hilal.
apakah tanggal 30 atau tanggal 1 Zulhijjah. Ketika matahari terbenam di Papua, bulan belum kelihatan. 1 jam kemudian Makassar, Indonesia bagian tengah, maghrib, bulan juga belum kelihatan. 1 jam lagi kemudian Banda Aceh, matahari tenggelam, bulan juga masih di bawah ufuk. Berarti istiqmal, Zulqaidah dicukupkan 30. 4 jam kemudian matahari terbenam di Arab Saudi, ternyata bulan kelihatan. Berarti di sana sudah terhitung tanggal 1 Zulhijjah, sementara kita masih tanggal 30. Makanya di sana bulan tanggal 1 Zulhijjah. Yang jadi pertanyaan, ketika kita puasa Arafah, apakah mengikuti kalender Saudi atau mengikuti kalender Indonesia? Jawabannya, kita mengikuti tanggalan atau kalender di mana kita berada. Kalau misalnya kita berada, orang Indonesia berada di Saudi, maka mengikuti kalender Saudi. Tapi kita yang ada di sini mengikuti kalender Indonesia. Puasanya kita, puasa Arafah itu nanti hari Ahad, hari Ahad. Hari Ahad. Ini perlu saya jelaskan karena ada orang yang salah paham. Dia mengatakan puasa Arafah itu harus bersamaan waktu wukufnya di Arafah sana. Itu salah. Karena puasa Arafah itu berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan tempat. Saya ulangi. Puasa Arafah itu berkaitan dengan waktu, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, bukan berkaitan dengan tempat. Adanya orang wukuf di Arafah itu. Anak-anak mencatat kenapa saya mengatakan itu berkaitan dengan waktu saja. 1, syariat haji itu nanti ditetapkan pada tahun ke-6 Hijriah dan 10 Hijriah. Nah, puasa Arafah itu sudah dilakukan pada tahun kedua. Jadi tahun kedua Hijriah Nabi sudah puasa setiap tanggal 9. Tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ke-9. Berarti tidak ada orang wukuf di Arafah. Tidak ada orang wukuf, dan Nabi tetap puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Makanya tadi saya katakan puasa Arafah itu berkaitan dengan waktu, bukan tempat. Yang kedua, penetapan 1 Zulhijjah. Coba lihat dalam hadis itu, Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, "Idza ra'aitum hilal Zulhijjah." Jika kalian sudah melihat hilal Zulhijjah, wa arada dhahi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Jadi kalau ada niat berkurban, kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, tidak boleh memotong rambut dan kuku. Makanya ini agak jenggot sama kumis karena sudah hari tidak dicukur. Karena tidak boleh mencukur dulu untuk sampai selesai hewan kurban itu disembelih. Tapi yang saya ingin jelaskan kalimat di awal hadis itu, "Idza ra'aitum hilal Zulhijjah." Kalian melihat hilal Zulhijjah, melihat hilal. Ru'yatul hilal, melihat. Berarti penetapan 1 Zulhijjah itu sama dengan penetapan 1 Ramadan dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Ini juga berdasarkan riwayat Quraib. Kalau saya ingat Quraib ini seorang tabi'in. Masih ingat anak-anakku apa itu tabi'in?
Hah? Orang yang bertemu dengan sahabat Nabi, tidak bertemu dengan Nabi. Kalau dia bertemu dengan Nabi, beriman dan mati dalam keadaan Islam, itu disebut sahabat. Tapi ada orang tidak ketemu sama Nabi, dia hanya ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi, itu disebut tabi'in. Ada lagi orang tidak ketemu sama sahabat Nabi, dia lahir, sahabat Nabi sudah habis, dia hanya ketemu dengan tabi'in, itu disebut apa? Tabi'in. Nanti kau tambahin tabi'in, gitu ya. Gitu, bisa dipahami? Jadi Quraib ini seorang tabi'in, diperintahkan oleh bosnya Ummu Fadl bin Al-Harith berangkat dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Ada urusan dengan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau tiba di Damaskus itu awal Ramadan, dan beliau pulang kembali ke Madinah itu, tiba di Madinah menjelang akhir Ramadan. Ketika ketemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ditanya, waktu kau di Damaskus, Suriah, hari apa kau puasa di sana mulai? Dibilang hari Jumat. Waktu malam Jumat kau lihat hilal bulan sabit? Yang iya. Banyak orang lihat, saya sendiri lihat. Dan kami puasa hari Jumat karena malam Jumat bulan sudah kelihatan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, oh kalau kami di Madinah malam Sabtu baru bulan kelihatan. Jadi kami puasanya hari Sabtu pi. Terus Quraib bertanya, kenapa kita tidak mengikuti ru'yatul hilalnya Damaskus atau Muawiyah bin Abi Sufyan? Madinah ikut saja di sana, kan ada yang lihat ki. Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Begitulah Nabi mengajarkan kepada kami. Maksudnya masing-masing wilayah melakukan ru'yatul hilal. Jadi bisa saja berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lain, negara satu dengan negara yang lain. Bisa berbeda penetapannya. Damaskus, Suriah dengan Madinah itu jaraknya sekitar 1120 kilo. 1120 kilometer. Kita di sini Makassar dengan Mekah jaraknya itu lebih 9.000 kilo. Nah tadi 1.000 kilo saja sudah bisa berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Apalagi kalau kita jaraknya lebih 9.000 kilo. Jadi bisa saja berbeda penetapan tanggalnya. Di Saudi sudah tanggal 1, di sini masih tanggal 30, bisa. Nah, nanti puasanya mengikuti penanggalan kita di sini. Termasuk nanti anak-anakku kalau kau panjang umur mendapatkan perbedaan awal Ramadan, perbedaan Lebaran, tidak usah bingung, ya, tidak usah bingung. Ikuti saja keputusan penetapan pemerintah, ya, tidak usah bingung. Karena dalam kaidah itu dikatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu menghilangkan perbedaan. Ya, jadi tidak usah bingung. Yang mana kita ikuti Ustaz? Ikuti saja penetapan pemerintah. Termasuk nanti ini puasa Arafah, kita mengikuti penetapan pemerintah dalam menetapkan kalender. Jadi kita puasanya insya Allah puasa Arafah itu nanti hari Ahad, ya itu ya. Kemudian kenapa tadi saya katakan puasa Arafah itu berkaitan dengan waktu bukan tempat? Kalau misalnya, ini misalnya saja, terjadi perang atau ada wabah yang sangat ganas sehingga haji tidak terlaksana, tidak ada orang wukuf di Arafah karena orang lagi perang atau ada wabah, tidak ada orang pergi haji. Apakah kita masih disyariatkan atau disunnahkan untuk puasa Arafah? Jawabannya iya, tetap puasa walaupun tidak ada orang wukuf di Arafah, karena
puasa Arafah ini berkaitan dengan waktu, bukan dengan berkaitan dengan tempat dan peristiwa. Jelas ya? Oke. Jadi saya ingatkan kembali untuk meningkatkan amal ibadah di awal Zulhijjah ini, terutama 10 hari pertama. Satu yang kita tingkatkan adalah puasa. Ya, puasa. So, insyaallah puasa ya. Kenapa lo ya? Tidak ada gara-gara puasa itu, tidak ada. Biar tidak sahur. Palingan setengah mati. Sampai mati tidak. Karena kita punya ketahanan. Ini anak-anakku saya ulangi. Kita punya ketahanan tubuh itu, tidak makan, tidak minum itu sampai 72 jam. 72 jam itu 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam kau tidak makan, tidak minum, itu baru mati. Nah, kita puasa hanya sekitar 14 jam. Tidak sampai mati je. Jadi insyaallah besok puasa ya, Kamis. Jumat gimana? Terserah. Sabtu dianjurkan. Ahad, wah itu paling dianjurkan itu, ya, paling dianjurkan. Ya. Ini satu, tingkatkan puasanya ya. Yang kedua yang perlu ditingkatkan adalah sholatnya. Ya, sholatnya. Sholat. Tidak mungkin menambah sholat wajib, tapi yang saya maksudkan di sini adalah sholat sunnahnya ditambah 10 hari ini. Kalau dulu kita sholat sunnahnya itu hanya yang sunnah muakkad saja, tapi 10 hari pertama ini ghairu muakkad juga diambil. Coba saya mau tes ingatannya. Sholat sunnah muakkad ada berapa rakaat? 12. Kita ulangi dulu. 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sebelum asar, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya. 6 kali 2, 12. Siapa yang menjaga 12 rakaat ini istiqomah sampai mati, dijamin istana baginya di sorga. 12 rakaat. Jaga itu ya. Oke. Tadi karena kita ini di Zulhijjah, hari yang sangat afdal, hari yang sangat mulia, tingkatkan. Yang ghairu muakkad juga diambil. Yang mana itu ghairu muakkad? 1, 2 sebelum duhur. Jadi sebelum duhur 2 kali 2. 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Kemudian sesudah duhur. Sesudah duhur juga 2 kali 2. Ya? 2 kali 2. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa duhur banyak sekali sholat sunatnya?" 2 kali 2 di depan, 2 kali 2 di belakang. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, "Saya melihat pintu langit lagi terbuka saat itu, maka saya senang memperbanyak sholat sunnah." Jadi kalau duhur perbanyak sholat sunnah 2 kali 2. Kemudian yang ketiga, 2 sebelum asar. Jadi sebelum asar juga 2 kali. 2 kali. Kemudian setelah asar tidak ada ya. Tidak ada sholat sunnah setelah asar. Sebelum maghrib. Cuma kita di sini saya lihat tidak ada waktu untuk setelah azan langsung qomat ya. Kalau dikasih waktu sholat, tapi kalau tidak usah. Ingat aturannya, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau qamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Jadi baru ke takbiratul ihram, sholat sunat qabliyah maghrib, Allahu akbar. Muazzinnya Allahu akbar, Allahu akbar, qamat nih. Apa yang kita lakukan? Bubar. Bubarkan sholat sunatnya. Harus ikut sholat wajib. Kecuali misalnya sudah rakaat kedua, tinggal menyelesaikan, tuntaskan. Tapi kalau baru mulai, tidak usah dilanjutkan, ya. Karena kalau sudah qamat, tidak boleh lagi sholat lain kecuali sholat wajib saja, gitu ya. Oke. Kemudian sebelum isya. Kalau sebelum isya kan ada juga waktu itu dikasih. Kemudian yang keenam setelah isya. Jadi setelah isya itu 2 kali 2. 2 kali 2, jadi 2 kali sholat sunat. 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Jadi 6 kali 2 berapa? 12. Jadi 12 muakkad, 2 ghairu muakkad. Tadi kalau di luar 10 hari pertama Zulhijjah yang biasa kita lakukan, ini yang muakkad saja. Tapi 10 hari ini kita lakukan yang ghairu muakkad juga. Ya, anak sudah paham ya? Baik. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan bahwa 10 hari pertama Zulhijjah ini disebut
a'zamul ayyam, hari yang paling agung. Ada juga afdalul ayyam, hari yang paling utama. Di ujung hadis itu kita diperintahkan fa'aktsirut tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah tahlil, takbir, tahmid. Yang mana itu tahlil? La ilaha illallah. Kalau takbir, Allahu Akbar. Tahmid, Alhamdulillah. Ini sebenarnya walaupun tiga disebut, hanya yang disebutkan, tapi prinsipnya kita disuruh memperbanyak zikir. Yang biasa itu yang zikirnya subhanallah, walhamdulillah, illallah, Allahu Akbar. Boleh ditambah wala haula wala quwwata illa billah. Perbanyak juga zikir itu. Tapi untuk anak-anakku, karena ini santri tahfiz, maka yang paling afdal adalah jam mengajinya yang ditingkatkan. Apakah itu murajaah atau ziyadah, itu yang ditingkatkan itu. Ya, sesuai dengan kondisi kita. Itu yang paling afdal. Jadi kalau dulu murajaahnya mungkin hanya 3 jam, ini dikasih naik jadi 5 jam. Ya. Kalau ziyadahnya mungkin hanya 1 halaman, 10 hari per ini jadi karena ini tadi harinya hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung. Ya, Allah lebih mencintai amalan di sini dibandingkan amalan-amalan di luarnya, walaupun amalannya sama. Kemudian saya juga ingatkan kepada anak-anakku, nanti ketika malam lebaran itu disunnahkan memperbanyak takbir ya. Jadi mulai malam lebaran, malam Senin sampai habis hari tasyrik. Berapa hari itu? Hari tasyrik itu berapa? 3 tambah 1 hari berkurbannya berarti 4 hari. Jadi selama 4 hari itu disunnahkan untuk bertakbir. Jadi kalau misalnya anak-anakku jadi imam sholat 5 waktu, setiap selesai salam itu zikirnya diganti dengan takbiran. Ya, zikirnya diganti dengan takbiran. Kemudian ketika akan pergi sholat id untuk Idul Adha, disunnahkan tidak makan, tidak minum dulu ya. Bela Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunnahkan makan minum dulu baru pergi. Tapi kalau Idul Adha disunnahkan pulang dari sholat Idul Adha baru makan dan ya. Nah, kemudian kita sholat, insya Allah sholat Idul Adha-nya di sini ya. Ya, belajar di sini, berbanyak takbir, dengarkan khutbah. Kemudian setelah itu penyembelihan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu adalah menyembelih. Jadi ini juga perlu saya ingatkan, kalau misalnya anak-anakku nanti setelah dewasa mampu berkurban, saya anjurkan supaya berkurbannya itu di hari pertama, tanggal 10 Zulhijjah. Walaupun secara hukum boleh tanggal 11, 12 dan 13 boleh. Kenapa saya anjurkan hari-hari pertama? 2 hadis yang menyebutkan, 1, 10 hari pertama Zulhijjah itu adalah hari yang paling agung, hari yang paling dicintai oleh Allah. Berarti kalau sudah tanggal 11 tidak masuk di 10 hari pertama kan? Makanya dianjurkan di hari pertama berkurban tanggal 10. Yang kedua, di situ disebutkan amal yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu adalah menyembelih. Ya, menyembelih. Anak-anakku di sini berkurban juga. Insyaallah. Ya, insyaallah. Minimal nanti yang menyaksikan kurban, ya, menyaksikan. Ingat, ini dianjurkan ketika kurban kita disembelih, sebenarnya dianjurkan kita berkurban, kita yang sembelih sendiri. Tapi kalau tidak, orang lain yang sembelih, kita menyaksikan. Ketika disaksikan itu kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kurban ini masuk kategori nusuk. Nusuk, ibadah, ritual. Saya masih ingat dulu ketika saya ikut pendidikan kader ulama di tingkat provinsi Sulawesi Selatan, kemudian lanjut di tingkat nasional di Jakarta, mewakili Sulawesi Selatan. Itu dosen saya di Makassar dengan Jakarta itu berbeda pendapat tentang hadis tadi yang larangan memotong rambut dan kuku. Dosen saya di Makassar mengatakan yang dilarang dipotong rambut dan kukunya di situ adalah hewan kurbannya. Misalnya domba. Domba itu kan ada bulunya tuh, panjang, bisa dibikin wol. Kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, tidak boleh lagi dicukur. Tidak boleh. Tapi ketika saya di Jakarta, hadis ini dibaca kembali. Saya masih ingat dosen saya, Pak Dr. Satria Effendi. Beliau alumni Damaskus Suria, S3-nya di Suria, Damaskus, usul fikih. Beliau mengatakan tidak, yang dilarang memotong rambut dan kuku di situ adalah orang yang mau berkurban, bukan hewan kurbannya. Saya waktu itu bertanya, Ustadz, kalau yang dilarang dipotong rambut dan kukunya itu adalah hewan kurbannya, masuk di akal saya. Tapi kalau yang dilarang memotong rambut dan kuku adalah orang yang mau berkurban, apa penjelasan rasionalnya? Apa alasannya? Beliau waktu itu menjawab pertanyaan saya. Beliau mengatakan begini, tidak perlu penjelasan rasional, karena ini adalah nusuk. Ini adalah nusuk, ritual ibadah. Kenapa subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Tidak usah ditanyakan, laksanakan saja. Ibadah begitu, jadi laksanakan saja tanpa harus bertanya. Saya bilang siap, saya laksanakan dua-duanya. Jadi ini anak-anakku, pengetahuan usul fikih ini, kalau ada dalil atau pendapat yang katanya bertentangan, kita tradisinya di NU, di Nahdlatul Ulama itu mengedepankan al-jamu wa taufiq, metode kompromi. Selama bisa diamalkan dua-duanya, amalkan dua-duanya. Beda kalau di Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah, dia menggunakan langsung metode tarjih, langsung mengambil pendapat yang lebih kuat, yang lain buang. Contoh, ini contoh lain saya mau ambil. Ada 2 ini. Bacaan duduk ketika doa ketika di antara 2 sujud. Hafal? Rabbik firli warhamni juburni. Berapa? 5 tadi ya? Coba lagi. Rabbik firli. Kalau yang saya hafal, yang sejak dari kecil, yang 8. Rabbik firli warhamni wajuburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. 8. Tadi 5 ya yang dihafal. 8 juga. Oh sama. Enggak, saya pernah dengar penceramah begini. Dia bilang begini, itu wa'fuanni tidak ada dalilnya. Dia tidak pernah dapat baik. Saya bilang, siapa tahu belum baca. Ternyata setelah saya telusuri, hadis tentang membaca antara 2 sujud itu ada 7 riwayat. Ada yang sama, ada yang beda. Itu 8, Rabbik firli warhamni wajuburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani. 7 hadis itu digabung, akhirnya terkumpul 8 doa. 8 doa dari 7 hadis yang digabung. Yang doa yang menghafal yang 5 saja, bukan 8, itu menggunakan metode tarjih. Setelah dia lihat hadisnya ada 7, langsung dia tarjih, mana yang paling kuat, hadisnya paling sahih. Oh ini yang paling sahih, yang lain buang, diabaikan, tidak dipakai.
Kalau kita tidak, digabung semua itu, diambil satu-satu. Oh, ini sama, ini beda. Ah, itu terkumpul 8. Jadi itu namanya metode apa tadi? Metode kompromi. Saya juga ketika dosen saya berbeda pendapat, selama bisa diamalkan dua-duanya, amalkan saja dua-duanya. Seperti tadi, yang satu mengatakan, oh yang dilarang dipotong hewan kurbannya, dipotong rambut dan hewan kurbannya. Yang satu bilang tidak, yang mau berkurban. Saya bilang amalkan saja dua-duanya, tidak susah gitu. Tidak susah saja, dikompromikan saja, amalkan saja dua-duanya. Hewannya jangan dicukur, yang mau berkurban juga jangan bercukur sampai hewan kurbannya selesai disembelih. Pernah saya lihat di sebuah masjid, muazin sedang azan, terus dia masuk, langsung tahiyatul masjid, Oh, ternyata pemahamannya bahwa hadis tentang tahiyatul masjid menurut dia itu lebih kuat dibandingkan hadis tentang mendengarkan azan. Saya bilang kalau saya tidak, kalau saya kompromikan, dua-duanya amalkan. Kan hadis kalau azan dikumandangkan, kita diperintahkan untuk diam, mendengarkan, mengikuti, kemudian baca doa nanti, doa azan. Kalau itu istiqamah kita lakukan, kita dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Sampai doa azan ya, amalkan rutin. Terus ada juga hadis lain yang melarang kita duduk ketika masuk masjid sebelum sholat tahiyatul masjid. Pernah dengar ya? Jadi, kalau kita masuk masjid itu sekarang kita masuk masjid, muazin lagi azan. Apa yang kita lakukan? Berdiri dulu. Berdiri, mendengarkan azan sampai selesai, baru ya azan tahiyatul itu, dan itu kali masuk masjid langsung tahiyatul masjid, azan lagi dikumandangkan, dia kompromi kita pakai hadis ini digabung, amalkan dulu ya, mengamal hadis lebih baik, amal satu baik. Bisa dipahami ini anak-anakku? Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan dalil yang itu kebiasaan saya itu. Termasuk ketika dosen saya berbeda pendapat, yang satu mengatakan, oh bukan, hewan kurbannya diukur, orang yang mau berkurban. Yang satu mengatakan mau berkurban yang dilarang. Ah, amalkan saja dua-duanya. Karena ini memang dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, ada namanya ad-dhamair ya. Ad-dhamair itu kata ganti. Masih ingat itu? Ada damir muttasil, ada damir munfasil, ada damir bersambung, ada damir terpisah. Kalau yang terpisah hafal semua itu? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu yang munfasil, yang damir muttasil. Falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Hendaklah dia menahan rambut dan kukunya. Menahan rambut dan kukunya. Itunya kembali kepada siapa? Kembali ke orang atau kembali ke hewan kurbannya? Menahan rambut dan kukunya. Saya pernah dikerjai beberapa tahun yang lalu, saya dikerjai sama jemaah. Ya Ustaz, katanya kalau itu tukang jagal yang menyembelih itu, kalau selesai menyembelih, kalau pulang harus bawa kepalanya. Harus bawa kepalanya. Pikiran saya, kepala sapi. Bawa pulang kepalanya. Saya bilang, deh, banyaknya itu kepala saya dapat, karena 12 saya sembelih. Berarti 12 kepala saya bawa pulang.
Ternyata yang dia maksud kepalanya penyembelih. Harus bawa pulang kepalanya. Ya kalau tidak bawa kepalanya kan mati dia itu. Kepalanya. Itunya, kepalanya siapa? Kepalanya sapi atau kepalanya penyembelih? Itulah tadi perbedaan pendapat ketika mengembalikan dhamir. Itu tadi persoalannya, ketika mengembalikan kata ganti harus bawa pulang kepalanya. Ini tadi, hendaklah dia menahan diri, tidak memotong rambut dan kukunya. Itunya siapa itu? Hewan kurbannya atau orangnya? Nah, amalkan saja dua-duanya. Ingat anak-anakku, pengetahuan fikih ini, fikih kurban, tidak boleh tidak boleh menjadikan bagi hewan kurban itu sebagai upah atau gaji. Misalnya ada orang berkurban, terus dia panggil orang untuk menguliti atau menyembelih. Kasih jelas ki, ini gratis atau berbayar? Harus diperjelas apakah itu gratis atau berbayar. Kalau gratis alhamdulillah, tapi kalau berbayar ingat bayarannya harus terpisah, tidak boleh diambilkan dari hewan kurban. Bilang, kerja Mina, nanti kalau kau selesai menyembelih, kepalanya bagianmu. Kau yang menguliti, kulitnya nanti bagianmu. Tidak boleh. Tidak boleh menjadikan bagian hewan kurban itu sebagai upah. Kalau mau upah, ambilkan dari dana lain. Bisa dipahami? Ingat juga tidak boleh menjual daging, tidak boleh menjual daging kurban, kulit kurban, kepala kurban, tidak boleh. Bagi kurban. Tapi kalau kita yang berkurban, tidak boleh menjual daging kurban, tidak boleh menjual kulitnya. Boleh kau jual kulitnya, tapi itu hasil penjualannya nanti berikan sama orang miskin. Tidak boleh kita nikmati. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Terus ada pertanyaan lagi. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, boleh tidak? Harus dilihat dulu kondisinya. Kalau itu nazar atau wasiat, maka itu harus dilaksanakan. Misalnya dia bilang ini, kalau anakku lulus polisi, anaknya mendaftar polisi, kalau anakku lulus polisi, saya berkurban tahun ini. Anaknya lulus. Ternyata setelah anaknya lulus, dia keburu meninggal dunia sebelum Idul Adha. Apakah wajib dilaksanakan? Wajib, karena itu. Ada perempuan bertanya kepada Rasulullah tentang itu. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia padahal ada nazarnya. Saya bayar enggak itu nazarnya? Kata Rasulullah, kalau ibumu punya utang kepada orang, dibayar enggak? Bilang, iya saya harus banyak utang ya Rasulullah. Kata Nabi, utang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Jadi kalau nazar wajib. Atau wasiat, sebelum meninggal dia bilang, nak, kalau saya nanti meninggal, kurban untuk saya ya, atas nama saya, meninggal orang tuanya. Itu dilaksanakan karena wasiat. Yang jadi persoalan bukan nazar, bukan wasiat. Boleh enggak? 4 imam mazhab berbeda. Kalau mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki tidak membolehkan, karena tidak ada wasiat. Dalam mazhab Hambali dengan Hanafi dibolehkan. Ini masuk dalam bab sedekah. Bersedekah tetapi ada tetapinya. Sahibul kurban atau kurban tidak boleh menggigingnya, harus disedekahkan semua. Termasuk tadi kurban nazar, anak-anakku. Kurban nazar itu tidak boleh dimakan oleh orang yang bernazar, harus disedekahkan semua. Beda kalau kurban yang biasa, yang sifatnya sunnah itu kita bolehkan memakan sebagian, ambil dagingnya sebagian. Satu sapi biasanya berapa orang itu? 7 orang ya. Kalau misalnya dagingnya estimasinya 70 kilo,
Berarti satu orang kuotanya 10 kilo. Sepertiga dari 10 berapa? 3,3 sekian. Berarti yang boleh diambil hanya sekitar 3 kilo saja dagingnya satu orang. Kalau dagingnya itu sekitar 10 kilo. Tapi kalau Irfan Hakim ada 1,3 ton. Besar sekali sapinya, lebih tinggi dari kita. 1,3 ton. Itu kalau 1,3 ton dagingnya. Kalau sapi 70 kilo tadi itu setara dengan 18 ekor. Jadi 18 ekor sapi Bali yang biasa kita lihat, 18 ekor. Dia satu je sapinya, masih lebih banyak dagingnya dia itu. Ada yang kritik berlebihan, terlalu besar. Saya bilang kalau urusan akhirat tidak ada berlebihan. Tidak ada berlebihan, ya. Terakhir 1 menit lagi. Ini sedikit pengetahuan tentang penyembelihan untuk anak-anakku, karena ini laki-laki. Insya Allah kamu nanti harus siap mental untuk jadi penyembelih, ya. Sudah ada yang pernah menyembelih di sini? Yang pernah menyembelih? Belum? Agil pernah ya? Ayam. Nyembelih ayam pernah. Nanti insya Allah dilatih lagi untuk kambing dengan sapi. Kalau sudah tamat nanti. Teknik penyembelihan itu ada 3. Ada namanya azabhu. Azabhu itu menyembelih leher bagian atas. Bagian atas itu untuk ayam, kambing, sapi, kerbau, kuda. Itu agak-agak ke atas, lewat pertengahan. Ada teknik penyembelihan yang kedua namanya al-akru. An-nahru. An-nahru itu menyembelih hewan dengan memotong leher bagian bawah. Untuk unta. Jadi kalau unta yang disembelih bukan di atas dipotong, bagian bawahnya, leher bagian bawahnya, di atas dadanya. Itu cepat mati. Kalau dipotong bagian atas, lambat matinya, menderita dia itu. Ya. Tapi kalau sapi bagian atas dipotong, jangan bagian bawah, lambat matinya, menderita, kasihan. Yang ketiga ini namanya al-akru. Ain qaf ra, al-akru. Ini penyembelihan darurat. Misalnya sapi masuk sumur atau kerbau mengamuk. Kan waktu hari Idul Adha banyak kejadian begitu. Sapinya mengamuk, kerbaunya mengamuk, nabrak. Dalam kondisi seperti itu boleh menyembelih bagian mana saja yang bisa kena. Misalnya ambil tombak, ditombak. Yang penting baca bismillah, keluar darah, halal kalau dia mati itu. Atau panggil brimob, tembak. Kalau masih bisa disembelih, disembelih. Tapi kalau tidak sempat disembelih, tembakannya yang membunuh, itu halal itu. Dan itu pernah kejadian pada masa Nabi. Ada unta mengamuk, susah dikendalikan dan membahayakan. Ambil panah, panah lehernya, mati, halal. Itu halal itu. Penyembelihan apa namanya tadi itu? Al-akru. Itu penyembelihan darurat, ya, untuk penyembelihan darurat. Tapi kalau normal, kita di Indonesia rata-rata azabhu. Karena kita tidak di sini tidak menyembelih unta kan? Yang kita sembelih itu ayam, kambing, sapi, bau. Udah tidak masuk kurban ya, tidak masuk kurban saja. Tapi kalau menyembelih itu bagian leher bagian atas. Itu sedikit tentang penyembelihan. Saya kira cukup dulu pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan sudah ada yang dicatat ya. Besok insya Allah diamalkan hari Kamis puasa dan hari Ahad. Kalau bisa 4 hari lebih bagus ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.